Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan PJJ hari ini kita akan membahas bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Adapun untuk bab 1 ini kita setelah mempelajari bab 1, tujuan pembelajarannya adalah mengenal negara-negara ASEAN, kemudian interaksi antar negara di kawasan ASEAN, sampai nanti pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan untuk pengertian ASEAN dulu. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Untuk ASEAN itu beranggotakan 10 negara, yaitu 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Filipina, 4. Singapura, 5. Thailand, 6. Brunei Darussalam, 7. Vietnam, 8. Laos, 9. Myanmar, 10. Kamboja. Untuk organisasi ASEAN itu ada 5 tokoh pendiri. 1. Adam Malik yang berasal dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia. 3. Tanat Koman yang berasal dari Thailand. 4. Narsiko Ramos yang berasal dari Filipina. 5. Raja Ratnam yang berasal dari Singapura. Kemudian untuk negara-negara ASEAN itu yang pertama untuk Indonesia. Indonesia itu memiliki iklim tropis. Untuk letak geografisnya terletak di antara benua Asia dan benua Australia, diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk komoditas ekspor negara Indonesia meliputi gas alam, hasil hutan, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Untuk komoditas impor negara Indonesia meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Kemudian kita lanjutkan untuk negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam itu terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Sama seperti negara Indonesia, negara Brunei Darussalam itu beriklim tropis. Kemudian untuk komoditas impornya itu adalah berupa mesin, peralatan transportasi, dan bahan-bahan kimia. Untuk komoditas ekspor negara Brunei Darussalam yaitu minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Kita lanjutkan ke negara Filipina. Negara Filipina itu memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Untuk negara Filipina memiliki iklim tropis sama seperti di negara kita yang dipengaruhi oleh angin muson. Untuk komoditas pertanian di negara Filipina itu meliputi beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, telur, dan ikan. Untuk komoditas industrinya itu meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Kemudian kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki iklim sama seperti negara Indonesia, yaitu beriklim tropis. Negara Kamboja memiliki bentang alam khas hampir menyerupai piring. Untuk perekonomian Kamboja bertumbuh pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu negara Laos. Negara Laos merupakan negara daratan kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Negara Laos beriklim tropis sama seperti di negara kita. Untuk komoditas ekspor negara Laos yaitu biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur, dan kulit. Sedangkan untuk komoditas impornya meliputi beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Kita lanjutkan untuk negara Malaysia. Negara Malaysia terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu wilayah barat dan
wilayah timur. Untuk negara Malaysia beriklim tropis. Di negara Malaysia, selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Kita lanjutkan untuk negara Myanmar. Myanmar awalnya bernama Burma atau Birma. Kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salman sesuai untuk usaha pertanian. Wilayah negara Myanmar itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah selatan yang beriklim tropis dan wilayah utara yang beriklim subtropis. Untuk selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura menjadi satu-satunya negara maju di ASEAN. Negara Singapura memiliki luas daratan yang sempit dan beriklim tropis. Sumber daya alam yang terbatas di negara Singapura menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Kita lanjutkan untuk negara Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Untuk negara Thailand, hasil pertanian utamanya adalah padi yang menjadi komoditas ekspor negara Thailand. Negara Thailand beriklim tropis, sama di negara Indonesia. Yang terakhir adalah negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan negara ASEAN yang berada paling timur di semenanjung Indochina. Cuaca di Vietnam terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Untuk komoditas ekspor negara Vietnam itu meliputi beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Sedangkan untuk komoditas impornya meliputi bahan bakar minyak, besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Untuk pembelajaran hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih.